Salam. Shalom. Salam. Shalom. Di situ, saudara yang dikasih, saya duduk di situ, saya berseru sama Tuhan, deg-deg semua ya, tekan semua. Kayak puji Tuhan, saya percaya kita mempunyai penolong yang baik di Saudara Kudus. Bapak Ibu, teks yang akan saya bacakan adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Bahwa firman Allah itu adalah perkataan Allah, ya. Firman Allah itu adalah sabda Allah. Firman Allah itu menolong, bermanfaat bagi kita untuk mengerti siapakah Allah kita sebenarnya, siapakah nama Allah kita. Dan kita mengerti ketika Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh firman Allah kita mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus berseru seperti itu, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah harus meninggalkan sang putranya, Allah harus meninggalkan manusianya supaya mati untuk memberi hidup kekal kepada kita. Itu manfaatnya firman Tuhan, luar biasa ya. Ketika Yesus berseru dan kita mengerti bahwa Allah memberikan, ya. Saya kasih contoh, sebenarnya saya berikan ke Pak Rocky ya. Pak Rocky, saya beri buku ini ya. Lah, saya harus lepaskan kan. Kalau saya gandol ini, saya tidak memberi, Bapak. Saya tidak mengaruniakan, tapi harus saya lepas. Nah, begitu juga. Terima kasih Pak Rocky. Saya sudah minta bukunya. Pak Ibu, firman Allah mengajarkan kepada kita mengerti bahwa Yesus begitu rela, begitu merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Dia menyerahkan hidupnya, dia rela terlepas, ditinggalkan oleh Bapa. Malam ini kita akan belajar manfaat-manfaat dari firman Allah dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Saudara yang terkasih. Ya, tema yang saya sampaikan di sini adalah firman yang hidup. Ya, kalimat tanyanya, apa manfaat firman Allah yang hidup bagi kita? Kita akan belajar manfaat-manfaat firman Allah menurut 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Tuhan Saudara. Jadi yang pertama, manfaat dari firman Allah itu untuk mengajar, ya, mendidik kita, memberi tuntunan arahan, memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang rahasia yang tidak kita mengerti supaya kita mengerti. Oleh firman Allah kita mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu, firman Allah itu mengajar, mendidik kita supaya kita menjadi lebih pintar, lebih bijaksana. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 25 mulai dikatakan,
oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, ingatlah saudara-saudara, bagaimana ketika keadaan kamu dipanggil oleh Allah, tidak banyak orang yang pintar, nggak banyak orang yang terpandang. Ya, baru lihat murid 12 murid, mereka melayani. Tetapi Bapak Ibu lihat bagaimana Rasul Petrus ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dia berkhotbah sekali khotbah 3.000 orang. Luar biasa. Itu karena firman Allah yang hidup itu ada di dalam diri Petrus selama 3,5 tahun dia mengiring Yesus. Bahkan siang malam, Bapak. Dia melihat pergerakan Yesus, dia melihat tidurnya Tuhan Yesus, dia melihat perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Petrus yang dulu ketika menyangkal Yesus karena kekuatannya sendiri, tapi karena firman Allah itu sama Roh Kudus itu yang membawa dia untuk tampil menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia menjadi orang yang bijaksana, orang yang pintar. Haleluya. Ketika majelis itu melarang Petrus dan Yohanes untuk memberitakan Yesus yang mati di kuburan bangkit, Petrus dan Yohanes berkata, pertimbangkanlah sendiri Tuhan-Tuhan, kami tidak bisa tidak menceritakan bahwa Yesus itulah juru selamat kami, yang sudah mengajar kami, dia yang menjadi guru kami. Kami harus menceritakan bahwa dialah juru selamat Allah yang hidup. Ya. Kemudian yang kedua di sini katakan firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Allah bermanfaat untuk menyingkapkan kesalahan yang tersembunyi sekali. Ada ayat firman Tuhan katakan dosa beberapa orang itu muncul beberapa lama dan dosa beberapa orang itu mendahului. Ketika Nabi Nathan disuruh oleh Allah datang kepada Daud, Tuanku Daud, ada 2 orang dalam satu kota, yang satu orang yang kaya, yang satu orang yang miskin. Yang kaya ini mempunyai lembu, sapi, domba banyak sekali, tetapi si miskin ini hanya mempunyai anak domba betina satu-satunya. Anak domba betina ini disayangi, tumbuh bersama anak-anaknya, makan. Dan ketika pengembara datang bertamu kepada rumahnya orang si kaya ini sayang untuk menyembelih dombanya tadi. Dia mengambil domba yang si miskin ini punya, disembelih dan dihidangkan kepada pengembara. Dan ketika itu Daud murka, orang ini harus dihukum mati. Nabi Nathan bilang, Tuhanku itulah orangnya. Firman Tuhan datang kepadaku untuk mengatakan, aku sudah memberikan kedudukan raja bagimu, aku memberikan istri yang banyak bagimu, apakah masih kurang? Tapi kenapa dengan tipu muslihat engkau membunuh istri Uria dan engkau berbuat zina? Saat itu disingkapkan dosanya, kesalahannya. Bapak Ibu, kenapa Tuhan berkenan kepada dia? Dan saat itu Daud bertobat, minta ampun.
Haleluya. Ya, Bapak Ibu, mari kalau kita belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu meningkatkan, firman Tuhan bersama Roh Kudus itu seringkali menyadarkan kita ini masih sombong, kita ini masih menyimpan dendam akan kepahitan. Ternyata kita ini masih menyimpan iri hati, memfitnah orang, senang kalau orang itu menderita. Tetapi karena firman Allah hidup di dalam kita, firman itu akan menjadi alarm bagi kita. Ini salah, ini ayo bertobat. Ya, dengan firman Allah ini yang menyatakan kesalahan kita supaya kita tidak binasa. Ya, dengan firman Allah ini kita tahu apa yang salah, apa yang menjadi dosa kita, kelemahan kita, sehingga kita boleh bertumbuh berbuah. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Ya, firman Allah itu memperbaiki kelakuan. Firman Allah memperbaiki kelakuan, tabiat karakter kita yang lama, yang masih manusia kedagingan, supaya kita memiliki karakter Kristus. Itu firman Allah membersihkan hidup kita. Bapak Ibu boleh baca dalam Lukas pasal 19 ayat 8, itu Sakius. Kemarin firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Riki, Sakius, Tuhan memandang Sakius itu penuh belas kasih. Tetapi orang-orang di sekitar melihat Sakius sebagai orang yang menjijikkan, pengkhianat. Ya. Sakius adalah antek-antek penjajah saat itu Roma. Tetapi Sakius memandang Yesus dengan penuh kerinduan. Kenapa Sakius bisa ini? Itu karena dia mendengar. Imannya timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Luar biasa firman Tuhan itu ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa memperbaiki kelakuan. Yang terakhir, keempat, firman Allah itu mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah dapat menuntun orang kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Kebenaran yang menurut kebenaran Allah sendiri, bukan kebenaran menurut kita manusia. Ya, saya contohkan Matius pasal 22 ayat 23 sampai 30. Situ ada orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, datang kepada Yesus. Yesus menurut hukum Musa, hukum Taurat. Ada suami istri, laki-laki ini meninggal, tidak mempunyai keturunan. Menurut hukum Taurat, saudaranya harus meneruskan menikahi si perempuan ini supaya dibangkitkanlah keturunan. Yang ketiga bahkan sampai ketujuh mati mereka tidak punya keturunan. Dan kalau orang mati dibangkitkan, siapakah suami dari perempuan ini? Yesus bilang, kamu sesat. Ya. Bapak Ibu, ketika trompet Allah berbunyi dan nafiri Allah berbunyi, ada komando diserukan dan Yesus di atas awan-awan, dia menjemput kita yang mati lebih dahulu bangkit, dan kita yang masih hidup, kita yang hidup di dalam Kristus diubahkan. Kita bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, saudaraku, ketika itu tidak ada lagi kawin dikawinkan. Kita di Firdaus.
kita di surga hidup seperti malaikat. Ya. Kalau kita bersama istri masuk surga, istri kita itu adalah saudara. Nggak ada bidadari sama, itu sesat. Ya. Di surga ada sukacita, damai sejahtera. Negeri yang tidak ada zaman, negeri yang tidak ada batasnya, tidak ada lagi air mata. Yesus menjadi terang dalam surga. Firman Allah itu bisa memberikan kebenaran kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita dirikan kekristenan kita di atas batu karang yang teguh, itu sudah benar. Kalau kita mengiring Yesus, kita dirikan hidup kita di atas Yesus Kristus, batu karang yang teguh, bukan di atas motivasi yang lain supaya diberkati, supaya kaya. Tuhan bisa semua, tetapi kekristenan kita berdirikan di atas kebenaran. Itulah batu karang yang teguh. Dan ketika kita sudah mendirikan pondasi yang benar, kita bangun di atasnya itu. Ya. Ketika angin datang, itulah pengajaran-pengajaran palsu. Kita sudah tahu kebenaran. Ketika kita mendengar, Yesus itu manusia, kenapa disembah? Yesus itu utusan, dia bukan Allah. Iman kita mulai goyah, kemudian kita menjadi tinggalkan Yesus. Kita menjadi Muhammad. Sedih rasanya. Tetapi kalau firman Tuhan kuat di dalam hidup kita, ada angin ribut sekali, bahkan banjir sekali. Ya. Banjir itu orang-orang secara mayoritas kebenaran orang-orang umum itu belum tentu benar menurut firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Angin, badai, banjir, tapi kita kuat karena firman Tuhan hidup di dalam kita. Dan baru ada misionaris yang di India namanya Sadhu Sundar Singh. Ya. Dia dipanggil pamannya, ditunjukkan ke dalam satu ruangan. Di situ ada emas berlian banyak sekali. Tidak habis 7 turunan. Kemudian pamannya berkata, Sadhu Sundar Singh, tinggalkan Yesus, ini milikmu semua. Ya, saya percaya Bapak Ibu, sang misionaris itu ada firman yang hidup. Apa untungnya kalau kita memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa? Di dalam diri misionaris itu pasti Yesus telah jalan kebenaran dan kehidupan. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita berusaha untuk mentaati, bahkan kita mau mengalami firman-firman itu. Satu saat firman itu menjadi rema di dalam hidup kita, dan Roh Kudus mengingatkan firman mari. Karena itu kita baca firman Allah, kita baca. Roh Kudus yang menjadi penolong akan berbicara. Saya percaya di sini pasti di dalam kehidupan sehari-hari Roh Kudus pasti pernah berbicara kepada kita. Ya, Alkitab firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Allah memang ditinggalkan kepada kita secara umum, tetapi firman Tuhan juga secara khusus kepada kita ketika Roh Kudus berbicara. Ya. Hari Minggu kemarin saya ini kerjanya kan ini Bapak Ibu,
menjadi nakelar ya, kasarannya gitu. Mesin-mesin ya, mesin bubur, mesin apa, mesin bor. Saya fotoin yang punya itu, saya upload di marketplace. Ya kalau ada janjian gitu, kita ketemuan, demo di sana, cocok dibeli, saya dapat komisi. Dan seringkali orang-orang di luar sana minta hari Minggu. Dan ketika perjanjian hari Minggu itu di dalam diri saya berkata, saya akan lakukan setelah ibadah, tidak apa-apa. Karena saya lakukan tidak ada damai. Ini saya tidak mengada-ngada, dan ini kesaksian dari saya. Dan mulai saat itu, dan tidak deal juga waktu itu, kebetulan tidak deal juga. Ya. Nah, minggu kemarin begitu juga, jam 10 naik laptop. Saya berkata sama Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya rela kalau kehilangan komisi apalah, asal saya tenang. Ya. Lebih baik satu hari di belakang. Ini harus dipraktekkan orang. Itu bukan hanya sekedar slogan firman Allah, tapi mari kita hidupkan. Firman Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi kalau kita mau berkomitmen, Tuhan pasti memberkati kita. Dan ketika saya berkomitmen, Bapak ketemu pun yang punya sendiri kan. Dan ketika saya telepon yang punya mesin itu, wah enak kamu gak ikut sini. Ya Pak, terserah Bapak, kalau ini ada pembeli, kalau misalnya tidak cukup komisinya, tidak apa-apa. Nah, kebetulan juga tawar-tawar belum cocok Bapak Ibu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir bahwa firman Allah itu harus kita baca, kita renungkan, ya, kita taati, kita praktekkan, ya, dalam kehidupan kita sehari, kita alami bahkan lebih berarti supaya firman Allah itu hidup di dalam hidup kita, ya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan, maka kita akan menjadi, ya, orang Kristen yang kuat dalam segala keadaan. Itu bukan kuat dari kita, tapi karena firman Allah yang hidup, yang ada di dalam Kejadian sampai Wahyu. Ayo Bapak baca, karena satu saat berguna Bapak untuk menolong kita di saat-saat kita mengambil keputusan yang paling sulit sekalipun. Firman itu dan Roh Kudus akan mengingatkan kita. Puji Tuhan, sampai di sini dengan Tuhan. Maafkan saya karena grogi juga saya masih belum pernah menyampaikan renungan di luar organisasi atau di gereja. Puji Tuhan, sampai sini saya